Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal Garut, Jawa Barat, Ibu Neneng DNS, dan masih tentang kisah Ki Jalu yang dalam perjalanan tobatnya ya. Kisahnya semakin seru aja, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung channel kami, karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai lama-lama lagi ya, gak pakai basa-basi yang kepanjangan lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bodoh horor on. Air mata pertobatan terakhir dari Ki Jalu. Kisah Miftah dan Ki Jalu. Malam itu, seusai berhasil melumpuhkan sosok Roro, Raden Jayaraga memerintahkan Miftah untuk memberitahukan Ki Jalu tentang keberadaan Gandarwawiyana. Tapi tentu saja nanti ketika Ki Jalu dan Bu Jamila sudah bangun. Nasib Gandarwawiyana nantinya akan tergantung dari keputusan Ki Jalu. Apakah Ki Jalu akan membiarkan Gandarwawiyana tetap hidup atau akan menyuruh Miftah segera menghabisinya? Apapun keputusan Ki Jalu besok, kita harus menghargainya, Den Miftah. Jangan sampai kita ikut campur. Tugas kita di sini hanya melindungi Ki Jalu dan Bu Jamila sampai kondisi Ki Jalu pulih dan posisinya aman, tidak lagi diteror warga dan juga mantan-mantan musuhnya, kata Raden Jayaraga bijak. Miftah mengangguk, tanda ia faham. Baik Raden, saya akan selalu ingat dengan pesan dari Raden, sahut pemuda tampan berwajah oriental itu. Bagus kalau begitu, ucap Raden Jayaraga seraya tersenyum ke arah Miftah. Tiba-tiba Miftah ingin menanyakan sesuatu yang sejak tadi mengganjal pikirannya. Raden, maaf, apa saya boleh tanya sesuatu? Raden Jayaraga menghentikan langkahnya lalu menatap Miftah dengan wajah yang bingung. Memangnya Din Miftah ingin bertanya soal apa? Saut Raden Jayaraga sambil melipat kedua tangan di atas dadanya. Ini saya bingung. Kan sosok Roro tadi langsung masuk ke kamar Ki Jalu. Bahkan kata Raden, sosok Roro tadi sempat mau mengambil paksa janin dari Bu Jamila. Tapi kenapa Ki Jalu sama Bu Jamila seperti tidak mendengar keributan apapun ya? Tanya Miftah dengan wajah yang menyiratkan keheranan. Sebenarnya saya sudah melindungi Ki Jalu dan juga istrinya agar bisa tertidur dengan pulas. Saya memberikan mereka perlindungan sebanyak 3 lapis. Jadi kalau ada serangan terhadap mereka berdua, maka itu akan melindunginya. Raden Jayaraga menjelaskan panjang lebar. Miftah hanya manggut-manggut. Jujur saja, saya lebih mengkhawatirkan janin yang sedang dikandung Bu Jamila karena rentan untuk diambil oleh makhluk-makhluk tak kasat mata, kata Raden Jayaraga dengan wajah yang menunjukkan rasa gelisah. Maka dari itu, saya sengaja memberikan perlindungan berlapis-lapis khusus untuk janin Bu Jamila. Raden Jayaraga mengakhiri keterangannya. Miftah benar-benar takjub dengan jalan pikiran Raden Jayaraga yang memikirkan semua hal dari berbagai aspek. Miftah tidak bisa membayangkan seandainya Raden Jayaraga tidak memberikan perlindungan kepada Ki Jalu sekeluarga termasuk calon bayinya. Mungkin sosok Roro sudah berhasil menghabisi Ki Jalu, termasuk mengambil paksa janin Bu Jamila. Miftah yang merasa masih harus banyak belajar dan menimba banyak pengalaman, dalam hatinya bersyukur jadi ikut banyak belajar dari sosok Raden Jayaraga, sang khodam pendampingnya. Sementara itu, masih di area sekitaran rumah Ki Jalu, di sebuah ruangan khusus ritual yang biasa dipakai Ki Jalu selama ini untuk menjalankan aktivitasnya sebagai seorang dukun santet.
Sebuah fenomena tak biasa dan di luar nalar terlihat nyata. Ruangan khusus, tempat ritual yang biasa terlihat adem, ayem, dan gelap gulita tanpa penerangan apapun itu, tiba-tiba saja berubah gaduh dan riuh seperti ada keramaian di sana. Sungguh bertolak belakang dengan suasana di luar kamar ritual yang begitu sunyi senyap seperti di kuburan. Beraneka benda-benda pusaka seperti keris, samurai, kujang, dan lain-lain tampak memendarkan bermacam-macam cahaya hingga menerangi suasana gelap di tempat tersebut. Cahaya merah, putih, hijau, biru, bahkan kuning tampak berterbangan di sekitaran ruangan gelap tersebut. Keriuhan tak sampai di situ. Terdengar juga aneka dentuman, letusan, suara-suara aneh dan suara benda jatuh yang turut menambah keriuhan. Belum lagi aneka bau, mulai dari bau kemenyan, melati, kenangan, dan bau busuk bangkai, semuanya bercampur aduk menusuk indera penciuman. Rupanya semua penghuni benda-benda pusaka koleksi Ki Jalu mulai merasa gerah dan merasa sangat terganggu atas kehadiran Miftah yang pada malam itu menginap di rumah Ki Jalu. Gelombang aura positif dari Miftah yang memancar begitu tenang namun menghanyutkan membuat seluruh penghuni benda-benda pusaka koleksi Ki Jalu tersebut merasa terancam dan takut sekali bila sampai dilumpuhkan oleh kekuatan putih yang bersemayam di tubuh Miftah. Sesama penghuni benda-benda pusaka itu juga rupanya saling bertarung untuk menaklukkan satu sama lain, menjadi ajang untuk membuktikan siapakah yang paling hebat dan paling kuat di antara mereka. Suatu hal yang selalu dicegah oleh Ki Jalu selama ini. Itulah sebabnya Ki Jalu selalu mengadakan ritual-ritual tertentu untuk menghindari bentrok di antara sesama penghuni benda-benda pusaka koleksinya tersebut. Namun kini hal itu sudah tidak lagi dilakukan oleh Ki Jalu yang sudah berniat untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Miftah sendiri tidak menyadari hal itu karena Miftah memang tidak melewati kamar ritual Ki Jalu secara langsung. Bahkan jarak rumah Ki Jalu dengan kamar khusus ritualnya itu terpisah cukup jauh dan terhalang oleh sebuah lahan kosong. Meskipun demikian, Miftah sempat merasakan adanya gelombang hawa panas yang tiba-tiba menyergap tubuhnya, tapi itu semua berasal dari kejauhan. Pundaknya juga tiba-tiba saja terasa berat, seolah seperti ada batu besar yang kini dipanggul di pundaknya itu. Akan tetapi Miftah yang memang lebih mengkhawatirkan kondisi Ki Jalu dan juga Bu Jamila sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Miftah hanya mengusap-ngusap pundaknya dengan tangan kanan seraya membacakan ayat kursi. Sontak pundaknya sedikit terasa ringan kembali. Akibatnya serangan-serangan awal dari para penghuni benda-benda pusaka milik Ki Jalu tersebut sama sekali tidak disadari oleh Miftah. Dengan santainya Miftah, setelah ia bertarung melawan Ganda Ruawiyana dan membantu Raden Jayaraga melawan sosok Roro masuk kembali ke dalam rumah Ki Jalu, Miftah langsung mengambil posisi bersila di atas sajadah di ruang tengah untuk melanjutkan melantunkan wirid dan zikir hingga berkumandangnya azan subuh. Sementara itu, di dalam kamarnya, Bu Jamila yang sedang terlelap tiba-tiba saja terbangun karena ia merasa ada orang yang memanggil-manggil namanya dari arah jendela kamar. Bu Jamila tidak mengenal siapa pemilik suara tersebut karena terasa terdengar cukup asing di telinganya. "Jamila, Jamila," kata suara misterius milik seorang perempuan. Bu Jamila membuka matanya tapi masih melihat ke arah sekeliling untuk memastikan kalau dia tidak salah dengar. Namun kembali lagi ada suara yang memanggil-manggil nama Bu Jamila. Namun kali ini bukanlah suara perempuan melainkan suara laki-laki. "Jamila, Jamila, bangunlah," tutur suara bariton yang terdengar dari balik jendela. Bu Jamila bangkit dari tempat tidurnya. Ia mengucek-ngucek matanya sebentar. Rasa kantuk yang masih menyerangnya tadi kini menghilang begitu saja akibat kedua suara misterius tersebut. Bu Jamila sejenak melirik ke arah samping kanan di mana Ki Jalu masih tertidur pulas. Bu Jamila sempat bimbang, apakah ia harus keluar kamar atau tetap tinggal di dalam kamar menemani suaminya.
Siapa orang yang manggil-manggil jam segini? Gumam Bu Jamila seraya mengikat rambut panjangnya yang sempat dibiarkan tergerai. Perasaan Bu Jamila mulai terasa tidak karuan ketika makin banyak suara terdengar yang memanggil-manggil namanya. Dan kini bukan hanya dua suara saja, tapi seolah seperti ada puluhan orang yang terus memanggil-manggil namanya. Belum lagi bulu kuduknya mulai meremang, membuat nyali Bu Jamila kian ciut untuk melanjutkan niat membuka jendela kamar yang masih tertutup rapat tersebut. Sampai akhirnya Bu Jamila memutuskan untuk kembali ke tempat tidurnya, lalu meringkuk di balik selimut sambil membacakan surat-surat pendek sebisanya, meski dengan tubuh gemetar menahan rasa takut yang mulai gencar menyerangnya. Bu Jamila melakukan semua itu seraya mengusap-ngusap perutnya yang mulai kelihatan membuncit di balik daster yang dikenakannya. Ya Allah, tolong lindungi hamba sekeluarga dari semua gangguan. Hanya kepada Engkau lah hamba memohon pertolongan, gumam Bu Jamila dengan suara pelan. Tapi sesudahnya perempuan yang sedang hamil 4 bulan itu melanjutkan membaca ayat kursi berulang-ulang, meski masih dengan tubuh yang gemetar menahan rasa takut yang tak kunjung hilang menyergap dirinya. Sementara itu, di sampingnya Ki Jalu tampak masih tertidur, seakan ia tidak terganggu sedikit pun oleh suara-suara gaduh tersebut. Meski demikian, sesekali Bu Jamila masih mendengar suara lenguh kesakitan sang suami akibat luka-luka di sekujur tubuhnya. Tak lama berselang, perlahan suara-suara panggilan itu mulai lenyap, berganti dengan keheningan malam yang mulai mencekam. Bu Jamila pun bersyukur semua teror itu sudah tak ada lagi. Kemudian ia melanjutkan tidur yang sempat tertunda. Rasa lelah dan kantuk yang dirasakan Bu Jamila berhasil mengalahkan rasa takutnya. Suara azan subuh berkumandang. Miftah tak henti-hentinya mengucap syukur karena pada akhirnya malam yang cukup berat sudah berhasil ia lewati. Miftah segera melangkah keluar untuk menuju musola untuk ikut melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjemaah bersama para warga. Miftah sengaja tidak membangunkan Ki Jalu dan juga Bu Jamila karena ia takut mereka masih terlelap. Ketika melewati halaman rumah Ki Jalu, Miftah sempat melihat sosok Gandarwa Wiyana yang masih terikat rantai gaib milik Raden Jayaraga. Melihat Miftah, wajah Gandarwa Wiyana langsung berubah murka. Mulutnya spontan mengeluarkan semua sumpah serapah dan makian yang ditujukan pada Miftah. Akan tetapi Miftah memilih berpura-pura tidak mendengar. Kemudian ia melanjutkan langkahnya untuk menuju musola desa. Dugaan Miftah salah. Justru Bu Jamila ternyata sudah bangun duluan tepat ketika berkumandangnya azan subuh, disusul oleh Ki Jalu. Ki Jalu sempat menanyakan keberadaan Miftah kepada sang istri karena ia mendapati ruang tengahnya kosong. Mungkin yang Miftah sedang sholat subuh ke musola, Abah. Tenang aja, nanti juga dia kembali lagi ke sini. Sekarang lebih baik Abah ambil wudhu dulu ya. Kita sholat subuh berjemaah, kata Bu Jamila seraya melempar senyuman manis ke arah sang suami. Ki Jalu tercenung kala mendengar ucapan dari Bu Jamila. Selama bertahun-tahun mereka menikah, tidak pernah sekalipun Ki Jalu mengajak sang istri untuk sholat berjemaah, apalagi menjadi imam sholat. Bahkan saking kuatnya pengaruh turangga si Raja Iblis merasuk ke dalam dirinya, Ki Jalu sampai melarang keras Bu Jamila untuk beribadah. Jangankan beribadah, menyebut nama Tuhan pun ia melarangnya dengan keras. Bila sampai Bu Jamila melanggar, Ki Jalu mengancam akan menghabisinya lalu membuang tubuhnya ke jurang. Tentu saja Bu Jamila yang pada saat itu masih berada dalam pengaruh pelet kembang kantil dari Ki Jalu selalu menuruti apapun yang suaminya katakan. Seluruh tubuh dan pikiran Bu Jamila dikendalikan oleh Nyai Kantil. Itulah sebabnya Bu Jamila selama bertahun-tahun menjadi istri Ki Jalu tak pernah sekalipun ia berani membantah apapun yang dikatakan oleh sang suami. Dan kini setelah Ki Jalu memutuskan untuk bertobat dengan kembali menjalani lembaran kehidupan yang baru sebagai manusia yang bertuhan, ada rasa sesal yang begitu mendalam di hatinya. Ya, Ki Jalu merasa sangat berdosa selama ini. Ia sudah ikut menjerumuskan sang istri ke dalam kubangan dosa, juga menjauhkan Bu Jamila dari jalan Tuhan.
Maafkan Abah ya Ambu. Tiba-tiba Ki Jalu berkata dengan suara tercekat penuh penyesalan. Minta maaf buat apa tuh Abah? Tanya Bu Jamila keheranan. Ki Jalu menatap penuh haru pada perempuan cantik yang begitu setia menemaninya dan kini sedang mengandung buah cinta mereka itu. Sebelum melanjutkan ucapannya, Abah sudah banyak dosa sama Ambu. Abah juga selama ini sudah menjerumuskan Ambu ke dalam jalan kesesatan. Tutur Ki Jalu dengan wajah tertunduk. Rasa sakit di sekujur tubuhnya akibat tindakan warga semalam yang main hakim sendiri tidak sebesar dari rasa berdosa yang kini ia rasakan. Sebuah rasa berdosa yang juga terasa menggunung membebani pikirannya. Sudah tuh Abah, jangan diungkit-ungkit lagi. Ambu sudah maafkan Abah jauh sebelum Abah minta maaf. Lebih baik sekarang teh Abah buruan mandi lalu wudhu. Takut nanti waktu sholat subuhnya keburu lewat, saut Bu Jamila seraya memberikan isyarat agar sang suami segera bangkit dari tempat tidur. Lalu ia beranjak ke kamar mandi. Ki Jalu pun mengikuti saran dari Bu Jamila. Dia kini sudah tidak lagi menghiraukan rasa sakit yang masih mendera tubuhnya. Ki Jalu sudah bertekad hendak bertobat. Ki Jalu tak mau lagi mengecewakan sang istri, apalagi kini kebahagiaan karena dirinya akan menjadi calon ayah sudah berada di depan mata. Miftah tidak menyangka, sepulang ia dari musola, ia mendapati Ki Jalu dan Bu Jamila yang sedang melipat mukena serta sajadah di ruang tengah, tanda mereka baru saja selesai menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Senyumnya terkembang melihat aura wajah Ki Jalu yang kini tak lagi sehitam dulu. Jang Miftah, sini sarapan dulu Jang, bareng ibu sama Ki Jalu. Tadi ibu sudah bikin kopi susu sama gorengan ubi. Ayo, sini, mumpung masih hangat. Sambut Bu Jamila yang tersenyum sumringah saat melihat kedatangan Miftah. Ki Jalu yang masih merasa malu atas semua perbuatan jahatnya terhadap Miftah selama ini hanya diam dan lebih banyak menundukkan wajahnya. Apalagi tadi malam kalau tidak ada Miftah yang datang menyelamatkan dirinya dari amukan warga dan juga serangan dari Ki Jarwo, mungkin kini dia dan istrinya hanyalah tinggal nama. Suasana kikuk sempat menyergap keduanya. Miftah yang bisa membaca isi pikiran dari Ki Jalu mencoba untuk mengajaknya ngobrol duluan. Gimana sekarang keadaannya Ki Jalu? Sudah baik kan? Tanya Miftah seraya mengarahkan pandangan pada tubuh Ki Jalu yang masih dipenuhi obat luka luar. Alhamdulillah Jang, sekarang mas sudah mendingan. Terima kasih banyak ya Jang. Jang Miftah sudah banyak menolong saya dan juga istri saya. Jawab Ki Jalu dengan wajah yang sedikit tertunduk, tidak berani menatap Miftah. Sama-sama Ki, syukur ya kalau Ki Jalu sudah baikan. Tapi kalau bisa mah jangan banyak aktivitas dulu. Tunggu semua luka-luka di tubuh Ki Jalu sembuh total, kata Miftah seraya melempar senyum agar Ki Jalu tak lagi merasa canggung padanya. Ya Jang, terima kasih atas perhatiannya, sahut Ki Jalu singkat. Bu Jamila ikut menimpali. Ya udah tuh, jangan ngobrol doang. Tapi kopi sama gorengan ubi buatan ibu malah dianggurin. Kan sayang atuh. Ayo, nanti keburu dingin. Jadi gak enak teh rasanya. Seloro Bu Jamila. Miftah yang memang sudah kelaparan karena semalam fisik dan juga energinya terkuras melawan Gandarwa Wiyana dan juga sosok Roro, langsung mencomot sepotong ubi goreng yang masih panas di atas piring seng. Sementara Ki Jalu lebih dulu menyeruput kopi yang disuguhkan sang istri. Miftah kemudian menceritakan kejadian semalam tentang penyerangan yang sudah dilakukan oleh Gandarwa Wiyana sekaligus menyampaikan amanat dari Raden Jayaraga. Wajah Ki Jalu pun di sini sontak berubah. Dia sontak menghentikan kunyahnya. Jadi Gandarwa Wiyana itu adalah saudara kembar dari Gandarwa Wiyasa Jang? Tanya Ki Jalu kepada Miftah. Betul Ki, sejak tadi malam Gandarwa Wiyana diikat oleh rantai gaib milik Raden Jayaraga tuh di halaman depan rumah Ki Jalu. Jadi maunya Ki Jalu sekarang bagaimana? Apa Gandarwa Wiyana itu mau dihabisi sekalian atau belum selesai Miftah melanjutkan kalimatnya, Ki Jalu dengan cepat keburu memotong ucapan Miftah. Lepaskan saja dia Jang.
Saya sekarang akan menemui dia untuk meminta maaf, kata Ki Jalu seraya beranjak meninggalkan ruang tengah, kemudian melangkah menuju halaman depan rumahnya untuk menemui Gandarwa Wiyana. Miftah dan Bu Jamila sangat kaget kala mendengar jawaban dari Ki Jalu barusan. Keduanya seakan tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Khawatir takut terjadi apa-apa dengan Ki Jalu, Miftah segera menyusulnya. Miftah takut Gandarwa Wiyana yang masih terbakar dendam akan benar-benar menghabisi Ki Jalu. Apalagi saat ini mantan dukun santet sakti itu sudah kehilangan semua kekuatannya. Raden Jayaraga, dimanapun Raden berada, tolong lepaskan Gandarwa Wiyana. Dia tidak bersalah. Justru sayalah yang sudah berdosa, sudah menghilangkan nyawa saudara kembarnya. Saya mohon lepaskan dia, kata Ki Jalu sambil mengedarkan pandangan mencari sosok Raden Jayaraga. Baik Ki Jalu, saut Raden Jayaraga yang tiba-tiba sudah muncul di hadapan Ki Jalu. Kemudian ia mengangkat kedua tangannya, membuat gerakan seperti menarik sesuatu dari kejauhan. Luar biasa, ikatan rantai gaib yang begitu kuat mengikat tubuh besar Gandarwa Wiyana pun langsung terlepas hanya dalam hitungan detik. Setelah ikatannya terlepas, Gandarwa Wiyana yang matanya langsung menyala penuh dendam saat melihat kehadiran Ki Jalu refleks berlari ke arah Ki Jalu. Kemudian tangan kanannya mencengkram leher Ki Jalu dengan sangat kuat. Raden Jayaraga dan Miftah yang tahu kalau Ki Jalu sedang berada dalam bahaya langsung hendak balas menyerang Gandarwa Wiyana. Di luar dugaan, Ki Jalu memberikan isyarat agar mereka berdua jangan mendekat. Tolong, kalian jangan ikut campur. Ini adalah urusan saya sama Gandarwa Wiyana, ucap Ki Jalu dengan suara tercekat karena lehernya masih dicengkram dengan kuat oleh sosok Gundurwo dari hutan sanjang itu. Mampus kau sekarang Jalu, kini aku bisa membalaskan dendam. Bersiaplah kau mati di tanganku, bentak Gandarwa Wiyana dengan seringai jahat yang terpahat di bibirnya. Ki Jalu sama sekali tidak berusaha melawan, apalagi mencoba melepaskan diri dari cengkraman Gandarwa Wiyana. Rasa sakit yang ia rasakan sekuat mungkin ia tahan. Silakan kau bunuh aku bila itu memang bisa membuatmu puas. Maafkan aku yang sudah membunuh Gandarwa Wiyasa. Aku siap mati di tanganmu, jawab Ki Jalu pasrah. Semua yang berada di situ menjadi kaget kala mendengar ucapan Ki Jalu barusan. Hal itu benar-benar bertolak belakang dengan karakter Ki Jalu yang selama ini dikenal Miftah dan juga Raden Jayaraga sebagai sosok yang angkuh, egois dan suka merendahkan musuh-musuhnya. Sedangkan Bu Jamila berteriak histeris karena ia takut kali ini Ki Jalu akan benar-benar tewas di tangan musuhnya. Dan Bu Jamila belum siap untuk ditinggalkan suaminya itu, apalagi ia kini dalam kondisi mengandung. Abah, teriak Bu Jamila sambil menangis. Lalu Bu Jamila juga memanggil-manggil Miftah karena ia tidak bisa melihat keberadaan Raden Jayaraga. Jang Miftah, tolong suami saya Jang. Ibu mohon, ratap perempuan itu menatap Miftah penuh harap. Air mata perempuan itu mulai jatuh tak terbendung. Dia tidak menyangka keputusan sang suami untuk bertobat tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada banyak sekali rintangan yang menghalanginya. Gandarwa Wiyana juga ikut kaget kala mendengar ucapan dari Ki Jalu yang terkesan pasrah. Tangan kirinya yang bebas sudah siap terangkat untuk menghantam kepala Ki Jalu ketika tiba-tiba saja seorang Miftah membuatnya mengurungkan niat. Gandarwa Wiyana, apa golongan jin kafir sepertimu tidak tahu artinya terima kasih? Asal kamu tahu, tadi aku memberi pilihan pada Ki Jalu untuk menghabisi atau melepaskanmu, tapi Ki Jalu malah lebih memilih untuk melepaskan. Seorang Miftah terdengar lantang. Gandarwa Wiyana tercenung. Miftah lalu melanjutkan ucapannya. Ki Jalu itu sudah berbesar hati, minta sama saya dan juga Raden Jayaraga untuk melepaskanmu sebagai bentuk penebusan dosanya. Ki Jalu itu sekarang bukan Ki Jalu yang dulu, Gandarwa Wiyana. Tolonglah hargai sedikit saja kebaikan dia yang sudah menyelamatkan nyawamu, tandas Miftah. Tapi si Jalu ini sudah membunuh saudara kembarku. Gandarwa Wiyana mendengus kesal, nafasnya terdengar memburu, menahan amarah. Ya, tapi kan buktinya dia sekarang malah membebaskanmu meski tahu kau akan membunuhnya. Bukankah itu impas? Tanya Miftah. Gandarwa Wiyana awal tidak mau memperdulikan ucapan Miftah.
Dia bahkan mengencangkan cengkraman tangan kanannya di leher Ki Jalu hingga laki-laki parubaya itu kesulitan untuk bernafas. Tubuh kurus mulai terangkat ke atas, kedua kakinya mulai menendang-nendang ke sana kemari karena mulai kehabisan nafas. Ki Jalu memejamkan mata. Ya Allah, aku rela mati saat ini juga bila itu bisa membantu mengurangi semua dosa-dosaku di masa lalu. Aku ikhlas. Batin Ki Jalu dalam hatinya tanpa terasa. Air mata laki-laki tua itu mulai mendetik. Miftah dan Raden Jayaraga mulai merasa khawatir dan diam-diam bersiap hendak menyerang Gandarwa Wiyana dari belakang demi untuk menyelamatkan nyawa Ki Jalu. Sedangkan Bu Jamila semakin keras jeritan tangisnya, lalu ia hendak berlari ke arah Ki Jalu sambil terus memanggil-manggil namanya, namun segera dihalangi oleh Miftah. Ya, Miftah takut Bu Jamila dan janinnya nanti ikut terluka karena Gandarwa Wiyana begitu besar kebenciannya terhadap Ki Jalu. Di luar dugaan, Gandarwa Wiyana tiba-tiba saja menurunkan kembali tangan kirinya yang tadi hendak menggeprak kepala Ki Jalu. Dia juga perlahan melepaskan cengkraman tangan kanannya dari leher Ki Jalu. Ki Jalu terlihat bernafas lega, kemudian mengusap-ngusap lehernya. Terima kasih Gandarwa Wiyana, kata Ki Jalu seraya menunduk sebagai tanda memberi hormat pada Gandarwa Wiyana. Gandarwa Wiyana tidak menjawab. Sejenak ia menatap nanar pada Ki Jalu. Entah kenapa kini dia merasa bila Ki Jalu tak sepantasnya dihabisi, apalagi dengan cara sekeji itu, karena Ki Jalu sudah lebih dulu memaafkan, bahkan meminta kepada Raden Jayaraga untuk membebaskan dirinya dari ikatan rantai gaib milik Raden Jayaraga. Sementara bila Ki Jalu mau, bisa saja tadi ia menyuruh Raden Jayaraga dan juga Miftah untuk menghabisinya dengan mudah. Tanpa bicara sepatah kata pun, Gandarwa Wiyana pun pergi meninggalkan tempat itu. Di dalam hatinya, Miftah dan Raden Jayaraga memuji sikap ksatria dari Ki Jalu yang mau meminta maaf terlebih dulu dan tidak menyimpan rasa dendam. Padahal Ki Jalu sudah tahu kalau tadi malam dia dan juga Bu Jamila hendak dibunuh oleh Gandarwa Wiyana. Raden Jayaraga dan Miftah ikut terharu saat mereka melihat Bu Jamila yang memeluk erat suaminya itu dengan derai air mata bahagia yang terpancar jelas dari wajahnya. Miftah lalu meminta izin pada pasangan suami istri itu untuk melaksanakan tugas KKN-nya yang kebetulan hari ini diadakan di balai desa. Miftah berjanji nanti malam akan kembali menginap di rumah Ki Jalu karena masih khawatir akan ada serangan-serangan susulan dari bekas musuh-musuh Ki Jalu. Tentu saja Ki Jalu dan juga Bu Jamila sangat berterima kasih karena Miftah masih mau memikirkan keselamatan mereka bertiga, yaitu dengan janin yang kini dikandung Bu Jamila. Miftah lalu pamit. Siang itu, azan zuhur berkumandang dari arah musola. Bu Jamila keheranan kala melihat Ki Jalu yang sudah bersiap-siap memakai sarung dan menenteng sajadah. Abah teh mau kemana? Kok kayak orang yang mau sholat? Kalau sholat mah di ruang tengah, nggak perlu dibawa-bawa atuh sajadahnya, bah? Tanya Bu Jamila yang merasa keheranan. Abah mau ikut sholat zuhur berjamaah di musola, Ambu, jawab Ki Jalu. Bu Jamila kaget. Abah serius? Emangnya abah teh udah sembuh luka-lukanya? Jangan keluar rumah dulu atuh, bah. Ambu khawatir. Nanti aja ya, kalau abah sudah sembuh, bujuk Bu Jamila. Sebenarnya bukan hanya itu yang dikhawatirkan Bu Jamila, melainkan perlakuan dari warga yang sudah pasti tidak akan bersikap ramah pada suaminya. Bu Jamila khawatir nanti Ki Jalu kembali diamuk warga seperti tadi malam, apalagi dia sekarang berangkat ke musola seorang diri tanpa dengan ditemani Miftah. Jadi takkan ada orang yang bisa melindungi Ki Jalu bila sampai terjadi apa-apa. Namun, seperti bisa membaca isi hati sang istri, Ki Jalu mencoba untuk menenangkannya. Abah sudah baikan kok, Ambu. Justru kalau Abah banyak diam di rumah terus, badan Abah makin terasa sakit. Insya Allah, Abah kuat. Ambu jangan khawatir ya, kata Ki Jalu sambil tersenyum. Tapi bah, Bu Jamila kembali ingin menyampaikan kekhawatirannya, tapi ucapannya dipotong oleh Ki Jalu. Sudah, Ambu teh tenang aja. Insya Allah Abah tidak akan kenapa-napa. Abah berangkat dulu ya. Assalamualaikum, ucap Ki Jalu seraya berlalu dari hadapan Bu Jamila yang masih berdiri termenung menatap punggung suaminya.
Akan tetapi, niatan dari Ki Jalu yang ingin benar-benar bertobat sepertinya masih menemui kerikil-kerikil tajam dalam perjalanannya. Ki Jalu yang kala itu ingin melaksanakan ibadah sholat zuhur berjemaah di musola malah langsung diusir oleh warga karena ia dianggap hanya akan mengotori tempat ibadah. Bahkan ada seorang warga yang suka sholat berjemaah di musola mengatakan kalau kehadiran Ki Jalu hanya akan mendatangkan musibah di desa mereka. Kata-katanya cukup menyakitkan hati Ki Jalu, tapi Ki Jalu lebih memilih mengalah dengan hanya diam sambil tertunduk, lalu ia membalikkan badan dan meninggalkan musola tersebut. Baru berjalan sekitar 5 langkah Ki Jalu, ia lalu berpapasan dengan Miftah dan juga Pak Gopar yang kala itu juga hendak melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah di musola tersebut. Loh, Ki Jalu kok malah balik lagi? Kan sholat zuhur berjamaahnya belum dimulai, tanya Miftah keheranan. Tidak apa-apa Jang Miftah, saya mau sholat zuhurnya di rumah saja, sahut Ki Jalu dengan sopan. Namun dari getaran suaranya tersirat rasa kecewa. Miftah yang memang sensitif bahkan ikut merasakannya. Loh, Ki Jalu kan udah terlanjur ada di sini. Dah, ayo kita sholat jemaah bareng, ajak Miftah seraya memberikan isyarat tangannya untuk mengajak Ki Jalu. Tapi Ki Jalu mengkeleng. Tiba-tiba seorang warga keluar dari musola melihat Ki Jalu. Wajahnya langsung berubah masam, lalu ia membentak Ki Jalu. Jalu, ngapain teh kamu masih di sini? Sana pulang. Kehadiran kamu cuma akan ngotorin musola ini, katanya dengan kasar seraya mengambil sandal salah seorang jemaah yang diletakkan di depan teras musola lalu melemparkannya ke arah Ki Jalu. Lemparan sendal tepat mengenai kepala Ki Jalu. Tampak Ki Jalu meringis menahan sakit dan mengusap-ngusap kepalanya, tapi Ki Jalu tetap diam. Ia tidak membalas ucapan warga tersebut, juga tidak membalas perbuatan orang itu. Justru Miftah lah yang terlihat kesal atas perilaku warga tersebut. Kang, sopan sedikit dong sama orang tua, jangan sok jauh begitu, gak sopan banget, tegur Miftah. Tapi warga tersebut malah berbalik memarahi Miftah. Jang Miftah, ingat ya, kamu itu teh bukan warga asli sini. Kamu itu cuma mahasiswa yang ikut KKN di kampung sini. Gak usah ikut campur urusan kami, bentak warga tersebut. Kang, saya mah bukannya ikut campur, tapi tindakan Kang tadi sungguh tidak terpuji dengan memaki-maki Ki Jalu lalu melemparnya dengan sandal. Buat apa Akang rajin ibadah kalau hati Akang sejahat itu sama orang yang sudah mau bertobat, cecar Miftah. Ki Jalu yang merasa tidak enak kalau melihat Miftah dan warga tersebut jadi bertengkar gara-gara dirinya, akhirnya meminta Miftah agar jangan lagi membelanya. Sudah Jang Miftah, saya tidak apa-apa, saya teh ikhlas. Mungkin ini bagian dari teguran Allah atas semua dosa-dosa saya. Sudah ya, jangan bertengkar lagi gara-gara saya, pinta Ki Jalu. Kembali di sini Miftah merasa sangat tersentuh dengan perubahan sikap dari Ki Jalu yang begitu berbesar hati kembali mau memaafkan orang yang sudah menyakitinya. Miftah jadi semakin yakin kalau Ki Jalu memang sudah mantap untuk bertobat kembali ke jalan Tuhan. Pak Gopar yang sedari tadi hanya diam akhirnya angkat bicara. Sudah, kalian semua tidak usah memperpanjang urusan sepele seperti ini lagi. Musola ini kan milik semua warga dan gunanya juga untuk beribadah. Ayo Ki Jalu, kita laksanakan sholat zuhur berjamaah. Sebentar lagi juga mau qomat. Ayo, ajak Pak Gopar dengan bijaksana. Melihat Ki Jalu yang masih diam terpaku, pada akhirnya Pak Gopar menepuk pundaknya. Lalu dia pun mempersilahkan Ki Jalu yang berjalan duluan di depannya. Akhirnya Ki Jalu pun manut dan mereka bertiga pun berjalan masuk ke dalam musola. Sebaliknya, warga yang tadi sudah melempar Ki Jalu dengan sandal terlihat bersungut-sungut seolah seperti dia tidak terima kalau Pak Gopar kini jadi ikut membela Ki Jalu seperti Miftah. Saking kesalnya, warga tersebut malah balik badan untuk pulang, tidak jadi ikut sholat berjemaah di musola. Sejak hari itu, Ki Jalu pun menjadi rutin melaksanakan ibadah sholat berjemaah di musola. Dia sudah tidak lagi peduli dengan segala cibiran sebagian warga. Bagi Ki Jalu, yang terpenting dia kini ingin memperbaiki diri dan ibadahnya dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ki Jalu bersyukur kini ada Miftah dan Pak Gopar yang selalu mendukungnya. Namun Ki Jalu tidak menyadari bahwa ada seseorang yang dari kejauhan selalu memperhatikan setiap gerak-geriknya. Seminggu kemudian, malam itu Ki Jalu baru pulang melaksanakan ibadah sholat isya berjemaah dari musola.
Dia hanya seorang diri karena Miftah sedang ada kunjungan penelitian ke desa tetangga dan besok baru pulang. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba saja Ki Jalu mendapati kabar kalau Pak Gopar mengalami sakit aneh sejak kemarin. Perutnya membesar dan dari mulutnya keluar paku, jarum, besi berkarat dan juga beling. Tubuh Pak Gopar yang biasanya tambun berisi, kini berat badannya turun drastis, berubah menjadi kurus. Semua itu terjadi karena Pak Gopar menolak untuk makan. Setiap kali beliau disuapi makanan pasti akan dimuntahkannya kembali. Begitu juga bila ia diberikan air minum. Akibatnya Pak Gopar kini hanya bisa terbaring lemah di atas pembaringan. Mirisnya, Bu Nisa, istri dari Pak Gopar juga mengalami nasib yang serupa dengan suaminya. Untunglah mereka berdua dirawat oleh Ratna, anak sematawayang mereka yang kini sudah tamat SMA. Warga malah menyalahkan Ki Jalu sebagai pelakunya karena dari ciri-cirinya jelas itu adalah seperti praktek santet di kampung mereka selama ini. Hanyalah Ki Jalu satu-satunya dukun santet. Warga yang marah lalu menyeret paksa tubuh Ki Jalu yang sedang berada di dalam rumah, memukuli tubuhnya hingga babak belur, lalu mengikat sekujur tubuhnya dengan tali tambang agar Ki Jalu tidak bisa kabur. Bu Jamilah yang kini usia kehamilannya sudah mulai memasuki usia 5 bulan berteriak-teriak histeris sambil menangis karena tidak tega melihat sang suami yang kondisinya sudah babak belur masih terus dipukuli, dijambak, bahkan diseret oleh warga ke kantor desa. Akan tetapi Ki Jalu di sini sama sekali tidak berusaha melawan. Dia hanya diam saja, wajahnya tertunduk. Ya, Ki Jalu sudah ikhlas atas apa yang sudah menimpanya sekarang. Hamba ikhlas ya Allah. Mungkin ini sebagian dari hukuman yang harus hamba terima atas semua kejahatan yang pernah hamba lakukan di masa lalu. Hamba ikhlas. Asal istri dan calon bayi hamba tidak apa-apa, gumam Ki Jalu dalam hati, seraya sekilas melirik ke arah Bu Jamilah yang sedang menangis dan berteriak histeris meminta ia dilepaskan. Namun kedua tangan Bu Jamilah dipegangi oleh dua orang ibu-ibu. Malam itu, Miftah bersama rekan-rekan mahasiswa KKN-nya sedang berada di desa tetangga. Tiba-tiba saja perasaannya menjadi tak enak. Gelas yang hendak diminumnya tiba-tiba retak dan terbelah menjadi dua, padahal Miftah kala itu tidak mengisinya dengan air panas. Ya Allah, ada apa ini? Semoga tidak terjadi hal yang buruk pada Ki Jalu maupun Bu Jamilah, batin Miftah. Tiba-tiba sosok Raden Jayaraga muncul dan mengabarkan soal Ki Jalu yang sedang dihajar massa. Beliau minta Miftah untuk segera menyelamatkan Ki Jalu. Raden Jayaraga berkilah, dia tidak bisa membantu karena ini urusannya dengan manusia, bukan dengan bangsa jin. Raden Jayaraga juga tidak mau memakai kekuatannya untuk melukai warga karena dia yakin warga itu hanyalah korban hasutan seseorang yang benci melihat Ki Jalu yang kini sudah bertobat. Miftah segera memacu sepeda motornya untuk menuju desa tempat tinggal Ki Jalu, dan pada saat yang bersamaan Miftah melihat Ki Jalu yang dalam kondisi mengenaskan dengan tubuh penuh luka dan berlumuran darah. Tubuhnya terikat ke sebuah tiang yang terbuat dari bambu, sedangkan di sekeliling tiang bambu tersebut terdapat banyak kayu bakar. Beberapa orang warga terlihat memegangi obor dan satu jerigen bensin. Tak jauh dari sana terlihat Bu Jamilah yang terus menangis histeris seperti orang gila, memanggil-manggil nama suaminya, Bu Jamilah. Juga kedua tangannya diikat oleh warga agar jangan sampai ia mendekati Ki Jalu. Wajah Miftah di sini berubah sangat geram. Ia pun segera turun dari sepeda motornya dan berlari ke arah kerumunan warga setengah menangis karena ia merasa kasihan terhadap Ki Jalu dan juga Bu Jamilah. Miftah langsung meloncat ke depan tubuh Ki Jalu yang sepertinya dalam kondisi pingsan. Hentikan! Biadab sekali kalian menuduh orang tanpa bukti. Apa salah Ki Jalu hingga kalian bertindak sejahat ini? Hah? Apa kalian tidak lihat? Itu Bu Jamilah itu sedang hamil. Bagaimana kalau kandungannya sampai kenapa-napa gara-gara kalian semua? Hah? Emosi Miftah benar-benar sudah meledak. Warga langsung terdiam. Tapi seorang warga maju dan menyampaikan kabar tentang sakit aneh yang dialami oleh Pak Gopar dan juga istrinya, juga tentang ciri-ciri penyakit yang mereka sinyalir adalah sebagai bentuk tindakan santet. Terus
Kalau memang Pak Gopar sama istrinya beneran dikirimi santet, kenapa kalian tidak bantu dengan mencari orang yang bisa mengobati mereka? Kenapa justru kalian malah menyiksa Ki Jalu dan juga keluarganya? Bentak Miftah dengan tatapan menantang pada warga yang mengelilinginya. Suasana sejenak hening. Dulu, Ki Jalu itu memang dukun santet, tapi dia sekarang udah tobat. Seenaknya saja kalian menuduh Ki Jalu yang mengirimkan santet tanpa bukti, tandas Miftah. Tiba-tiba Miftah teringat pada Ki Jalu. Ia pun langsung beringsut untuk membuka tali tambang yang mengikat tangan, kaki, dan leher Ki Jalu. Ya Allah Ki Jalu, maafin saya terlambat, ucap Miftah seraya menyusut air matanya yang tiba-tiba muncul tak terbendung. Kemudian Miftah mencoba membangunkan Ki Jalu dengan menepuk-nepuk pelan pipi kurus laki-laki tua itu. Ki Jalu, bangun Ki, ini saya datang Ki, ini Miftah, kata Miftah dengan lembut. Namun sepertinya luka yang dialami Ki Jalu kali ini jauh lebih parah daripada luka sebelumnya. Ki Jalu tak kunjung membuka mata, membuat Miftah merasa sangat khawatir. Namun segelintir warga yang tetap ngotot hendak membakar Ki Jalu kini malah nekat hendak melakukan tindakan anarkis kepada Miftah. Di tangan mereka sudah tergenggam parang, bahkan balok kayu yang tadi mereka pakai untuk menghajar Ki Jalu. Berani kalian maju, aku tidak akan ragu untuk menghabisi kalian semua, tantang Miftah. Tapi sayang, ucapan Miftah tersebut tidak digubris oleh warga, sehingga Miftah pun terpaksa mengambil langkah tegas. Miftah dengan lincah melompat ke arah mereka, lalu bergantian menendang mereka semua dengan kakinya hingga mereka pun terjatuh sambil meringis menahan sakit. Parang dan juga balok yang mereka pegang terlepas dari tangan mereka. Miftah lalu meminta kepada para ibu-ibu untuk melepaskan ikatan pada Bu Jemilah. Mereka pun manut. Bu Jemilah yang sudah kehabisan tenaga pun akhirnya jatuh pingsan di pelukan seorang ibu-ibu yang tadi menyambut tubuhnya. Tiba-tiba saja aroma kemenyan yang santer tercium di tempat itu, disusul dengan kemunculan sesosok makhluk tinggi besar berwujud setengah manusia dan setengah anjing di tengah-tengah mereka. Sosok itu langsung merangsek menyerang Miftah dengan menggigit tangan kiri pemuda itu. Dalam keadaan kaget, Miftah mencoba melepaskan gigitan makhluk jadi-jadian itu, tapi semakin dia mencoba melepaskan diri, gigitan gigi tajam sosok itu malah semakin menancap dalam masuk ke dalam kulit tangannya. Terdengar rangan kesakitan Miftah. Terlihat tangan kirinya mulai mengeluarkan darah akibat gigitan siluman anjing tersebut, tapi Miftah tidak menyerah. Dalam hatinya ia terus melantunkan wirid dan zikir seraya mencoba membalas menyerang sosok itu. Tangan kanan yang bebas segera mencoba merogoh tasbih sakti dari saku celananya, tapi sial, karena terburu-buru tasbihnya malah terjatuh ke tanah. Wajah Miftah berubah pucat, sementara sosok siluman anjing itu semakin beringas. Sepertinya dia memang ingin membuat putus tangan kiri pemuda itu hingga makin memperkuat gigitannya. Ya Allah, tolong saya untuk memusnahkan siluman anjing ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hatinya Miftah membacakan surah-surah 3 kulhu dan ayat kursi secara berulang-ulang. Kemudian Miftah memutar tubuhnya dengan lincah hingga siluman anjing yang tidak menyangka gerakan Miftah menjadi lengah. Gigitan di tangan kiri Miftah pun menjadi kendor. Kesempatan itu digunakan Miftah untuk menonjok wajah siluman anjing tersebut dengan tangan kanannya yang merupakan tangan berjuluk Raja Keling atau simian lain yang memiliki energi sangat mematikan. Pukulan Miftah membuat wajah dan moncong siluman anjing tersebut terluka parah akibat gigitan moncongnya di tangan kiri Miftah kini benar-benar terlepas. Kurang ajar, akan kubalas kau, kata siluman anjing itu seraya menahan sakit di wajah dan moncongnya yang kini mengeluarkan darah berwarna kehijauan. Tapi Miftah sudah lebih dulu dengan gesit kembali bertubi-tubi melayangkan tinju ke arah dada, kepala, dan kedua kaki siluman anjing itu hingga membuat sosok itu terjatuh tanpa ampun. Miftah langsung menginjak tubuh sosok tersebut, kemudian mencambuk tubuhnya berkali-kali dengan sabuk sakti. Terdengar lolongan kesakitan dari sosok itu yang kini dalam kondisi sekarat. Ampun, teriak sosok itu. Katakan
Katakan siapa yang menyuruhmu? Tanya Miftah dengan posisi tangan kanan siap kembali menghajar siluman anjing itu. Tapi belum sempat Miftah mendapatkan jawaban dari kejauhan, tiba-tiba saja sebuah tombak melayang ke arah dada siluman anjing itu lalu menancap tepat di jantungnya. Sosok siluman anjing itu pun tewas. Miftah sempat melihat dari arah kegelapan. Di antara pepohonan ada seseorang yang berlari pada awalnya. Miftah hendak mengejar orang itu, tapi dia ingat prioritas utamanya adalah menyelamatkan Ki Jalu dan juga Bu Jamila untuk saat ini. Sementara itu, warga yang sangat syok kala melihat pertempuran Miftah melawan siluman anjing tadi mulai menjadi ciut nyalinya. Mereka tidak ada yang berani mendekat ke arah Ki Jalu, apalagi mendekati Miftah. Sedangkan Miftah segera memanggul tubuh Ki Jalu untuk membawanya pulang ke rumah. Dia ingin mengobati luka-luka di tubuh Ki Jalu. Dia tidak mempedulikan luka gigitan siluman anjing di tangan kirinya yang juga terluka cukup parah dan masih mengucurkan darah. Warga yang mulai menyadari kesalahannya kini ikut membantu dengan mengantarkan Bu Jamila pulang. Kemudian warga pun membubarkan diri pulang ke rumah masing-masing. Dari arah kejauhan, di antara gelapnya malam, seseorang berdiri dengan menatap tajam ke arah rumah Ki Jalu. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Ibu Neneng Dewi NS. Bagaimana di sini dalam kisah ini tertuang banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil ya. Banyak perjalanan hidup orang itu berbeda-beda. Bagaimana Ki Jalu yang tadinya adalah dukun santet yang sangat kejam, tapi di akhir di masa tuanya dia bertobat yang mana dalam perjalanan tobatnya ini juga banyak sekali halangan maupun rintangan, tapi alhamdulillah ya masih tetap istiqomah untuk Ki Jalu dan Miftah itu selalu menjaganya ya. Dan di sini semakin seru saja kisahnya, bagaimana akhirnya Pak Gopar selaku kepala desa terkena kiriman santet yang dari siapa ya santetnya? Ibu Neneng pinter banget bikin kita penasaran. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Neneng ya atas kisahnya yang luar biasa, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah selalu setia selalu mendukung channel kami. Dan semoga kisah tadi bisa menghibur teman-teman ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, silahkan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like ya, tombol jempolnya. Buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yuk diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel ILO Extreme kami upload setiap hari, setiap malam ya teman-teman, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar nantinya bisa lebih dinikmati lagi oleh teman-teman yang lain. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel ILO Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.